Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Bersama saya Agus Sutanto, SDN Panunggangan 9, Korwil Pinang, Kota Tangerang, calon guru penggerak angkatan ke-11. Dalam jurnal kali ini, saya menggunakan model refleksi 4C, yaitu Connection, Challenge, Concept, dan Change. Connection. Selama 2 minggu ini saya telah belajar tentang bagaimana seorang pemimpin harus memiliki cara pandang yang melihat ekosistem sekolah sebagai kumpulan kekuatan dan aset yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan cara pandang ini, fokus kepemimpinan beralih dari sekedar mengatasi kekurangan menjadi memaksimalkan potensi yang ada. Saya mulai memahami pentingnya mengenali dan menghargai setiap sumber daya yang ada di sekolah, baik itu kemampuan bakat individu, hubungan sosial, infrastruktur, maupun nilai-nilai yang ada sebagai dasar untuk membangun program-program yang lebih efektif dan juga berkelanjutan. Sahabat-sahabat guru hebat semuanya, dalam modul 3.2 saya diperkenalkan lebih dekat dengan modal utama yang harus diidentifikasi dan dipetakan dalam komunitas sekolah, yaitu modal manusia, sosial, fisik, lingkungan atau alam, finansial, politik, serta modal agama dan budaya. Saya belajar bagaimana modal-modal ini dapat diidentifikasi bersama warga sekolah, sehingga aset tersebut dapat diberdayakan dengan maksimal. Dengan pemetaan, sekolah dapat merancang dan mengembangkan program-program yang tidak hanya relevan, tetapi juga memberdayakan semua pihak yang terlibat, tetapi memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil berdasarkan pada kekuatan yang dimiliki. Challenge. Selama ini, cara pandang saya masih berbasis kekurangan, sehingga perhatian saya cenderung terfokus pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Saya seringkali merasa terbebani dengan banyak masalah yang harus diselesaikan, sehingga menguras energi untuk mencari solusi atas kekurangan tersebut. Yang ada di benak saya hanyalah bagaimana mengatasi semua hambatan yang menghalangi untuk mencapai kesuksesan yang diinginkan. Akibatnya, saya kurang mampu melihat potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, yang bisa jadi menjadi solusi masalah-masalah yang kita hadapi secara efektif. Hal-hal yang sangat berbeda dengan apa yang saya pelajari di modul 3.2, di mana dalam pengembangan program harus memiliki cara pandang dan pendekatan berbasis aset atau kelebihan yang kita miliki, yaitu dengan menemukanali hal-hal positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk fokuskan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi. Pendekatan ini tidak hanya mampu melihat peluang yang mungkin terlewat, tetapi juga memperkuat motivasi dan rasa percaya diri dalam mengatasi tantangan. Selain itu, dengan fokus pada aset yang dimiliki, kita bisa memberdayakan seluruh anggota untuk berkontribusi secara maksimal, sehingga tercipta lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan juga inovasi. Selanjutnya adalah konsep. Konsep penting yang saya pelajari dalam modul 3.2 adalah terkait dengan asset-based thinking atau cara berpikir berbasis aset ataupun kekuatan, yang terdiri dari 7 modal utama. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengenali dan mengoptimalkan potensi yang sudah ada dalam diri individu, komunitas, lingkungan, daripada berfokus pada kekurangan ataupun masalah. Asset-based thinking mengarahkan perhatian pada modal yang bisa dikembangkan untuk mencapai hal yang positif dan juga berkelanjutan.
Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini mengajak pendidik dan pemimpin untuk melihat kekuatan yang ada pada siswa, hubungan sosial dalam komunitas sekolah, dan juga sumber daya yang tersedia sebagai fondasi untuk pengembangan lebih lanjut. 7 modal utama dalam asset-based thinking meliputi modal manusia, sosial, fisik, lingkungan atau alam, finansial, politik, serta agama dan budaya. Modal manusia mencakup kemampuan, keterampilan, dan juga kesehatan individu. Modal sosial hubungan dengan jaringan, kepercayaan, dan dukungan dalam komunitas. Modal fisik terkait infrastruktur dan juga fasilitas. Modal lingkungan alam menekankan pengelolaan sumber daya alam. Modal finansial meliputi aset keuangan. Modal politik berhubungan dengan kekuatan pengaruh dan pengambilan keputusan. Serta modal agama dan budaya mencakup nilai, kepercayaan, dan tradisi yang memperkuat identitas dan kebersamaan. Dengan memahami dan mengembangkan ketujuh modal ini, kita dapat membangun komunitas yang lebih kuat dan juga mampu menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Change. Yang saya dapatkan dari mempelajari konsep modul 3.2 adalah adanya perubahan yang cukup besar dalam cara berpikir saya mengenai penggunaan kekuatan atau aset yang dimiliki oleh sekolah. Modul ini membuka pola pikir saya akan pentingnya tidak fokus pada masalah atau kekurangan saja, tetapi lebih pada potensi positif yang ada di sekitar kita. Dengan pemahaman baru ini, saya merasa lebih siap untuk memimpin pengembangan program sekolah yang berakar kuat pada hasil identifikasi dan pemetaan aset yang dimiliki oleh sekolah. Saya sadari betul dengan memanfaatkan kekuatan ini, program yang dihasilkan akan lebih relevan, efektif, dan berkelanjutan, dan juga jangka panjang. Tentunya ini menjadi sebuah tantangan bagi saya untuk membawa perubahan cara berpikir dan pendekatan ini di lingkungan sekolah. Mengubah paradigma lama yang berfokus pada kekurangan dan masalah memerlukan daya upaya yang konsisten, terutama ketika pendekatan tersebut telah menjadi bagian budaya yang ada. Saya sadari bahwa perubahan ini tidak hanya melibatkan diri saya sendiri, tetapi juga memerlukan dukungan dan keterlibatan aktif dari seluruh warga sekolah agar berhasil. Untuk mencapai hal ini, saya perlu membangun kesadaran dan pemahaman mendalam tentang manfaat pendekatan berbasis aset melalui berbagai saluran komunikasi. Selain itu, penting juga untuk menciptakan ruang bagi semua pihak untuk berbagi pengalaman dan memberi masukan, sehingga proses perubahan dapat berjalan lebih inklusif dan mendapatkan dukungan yang lebih luas. Untuk memulai langkah ini, saya berencana berbagi pemahaman dan praktik baik yang saya pelajari melalui komunitas praktisi di sekolah. Dengan menunjukkan contoh nyata dan hasil positif dari pendekatan berbasis aset, saya berharap dapat meyakinkan rekan-rekan untuk memulai mengadopsi cara berpikir yang lebih fokus pada kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh sekolah. Selain itu, saya akan mendorong dialog terbuka, diskusi yang melibatkan semua anggota komunitas agar setiap anggota merasa terlibat dan memiliki peran penting dalam proses perubahan ini. Dengan cara inilah kita bisa bersama-sama membangun sekolah yang lebih positif dan inklusif. Sahabat-sahabat semua, demikian tadi jurnal refleksi Twinning One modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Semoga jurnal ini bermanfaat, semoga jurnal ini menginspirasi kita semuanya. Salam guru penggerak, salam bahagia, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.